Apa sih sebenarnya fungsi dari candlestick? Bagaimana cara candlestick ini bekerja? Dalam video ini kita akan jelaskan apa itu candlestick. Hai Trader Universe. Oke, jadi ternyata walaupun kalian sudah mulai trading, banyak juga yang belum paham sebenarnya apa itu candlestick. Oke, dalam video ini kita akan belajar sekalian praktek ya. Di sini saya menggunakan Binance karena menurut saya tampilannya itu lebih simple. Bagi kalian yang belum punya Binance, bisa daftar dulu di deskripsi video untuk mendapatkan voucher rabat 100 USDT. Oke, setelah punya akunnya, langsung aja di sini kita pilih market. Kemudian kita menggunakan Bitcoin saja ya. Biasanya kalau kalian masih tampilan default, maka di sini banyak banget indikatornya ya. Jadi indikator dari moving average, entah itu RSI atau MACD, jadi banyak ya. Karena kita membahas tentang candle, jadi kita tidak menggunakan indikator. Bagi kalian yang masih berdebat apakah candle itu merupakan indikator, silahkan browsing sendiri di Google biar tahu jawabannya. Kalau pemahaman saya pribadi ya, candle itu bukan indikator. Oke, jadi langsung aja. Kalau dari bentuk market seperti ini ya, saya akan buy di sini ya. Karena Bitcoin lagi koreksi dan kita bisa take profit ya seenggaknya 120-an atau bisa kita hold. Nah, terus sebenarnya apa sih indikator ini? Nah, terus sebenarnya apa sih candle ini? Jadi, candle ini adalah pencatat histori pergerakan. Di gambar chart ini, kalian juga bisa perbesar ya sebenarnya di sini. Tapi karena ini menggunakan HP, jadi saya menggunakan mode vertikal saja. Di atas ada yang namanya time frame ya. Ini time frame 15 menit, 1 jam, 1 hari. Artinya setiap kita ganti time frame-nya, candle yang ada di sini ini namanya candle ya, atau candlestick. Jika menggunakan time frame 1 jam, maka setiap candlestick akan muncul setiap 1 jam sekali. Jadi di saat misalkan jam 21.00, maka candlestick yang baru ini baru terbentuk dari yang garis bawah. Oke, coba kita lihat table berikut ini. Kalau kalian lihat di gambar ini, jadi candle itu ada yang bullish dan bearish ya, atau buy dan sell. Begitupun di aplikasi Binance ini. Anggap aja yang untuk warnanya memang bisa berbeda-beda, tapi pada chart ini untuk candle bullish warnanya hijau dan candle bearish warnanya merah. Kalau histori pergerakan harganya naik, dia ditandai dengan warna hijau, dan histori pergerakan harganya turun maka ditandai dengan candle warna merah ini. Jadi setiap pergerakan 1 jam ini berarti dia turun ya. Kemudian jam selanjutnya candlenya masih turun, masih bearish. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, pergerakan ini di saat terjadi harga turun maka candle bearish mencatat penurunan, dan jam selanjutnya ternyata masih turun, maka dia akan terbentuk histori harga penurunan yang tadi dalam bentuk candle. Oke, ini adalah bentuk candlenya secara detail. Jadi kalau untuk yang bearish, di saat baru pergantian jam, misalnya jadi jam 22 malam ya, 00 menitnya, otomatis baru terbentuk di open harganya. Jadi bagian ini adalah open harga dari candle selanjutnya. Kemudian kalau candlenya membentuk naik seperti ini, dia akan membentuk candle bearish. Tapi kalau dalam pergerakannya dia sempat turun ke sini, dia tadinya pastinya sempat merah seperti ini ya. Makanya dia ada bentuk shadow. Jadi di sini ada histori penurunan. Jadi ini di saat jam 00 terbentuk pembukaan harga di sini, kemudian sempat turun, warna merah tebal seperti ini, kemudian naik lagi ya, naik sampai atas sini. Oke, berarti yang bawah jadi disebut shadow karena jejak harga sebelumnya. Kemudian naik dan naik terus sampai atas. Nah, ini menjadi titik tertinggi. Yang tadi titik terendah atau harga terendahnya, dan ini harga tertingginya. Kemudian saat jam 00 dia turun lagi ke sini, maka ini menjadi close candle buy yang tadi. Artinya penutupan harga candle ini dalam posisi yang bullish ya, makanya ini menjadi candle bullish. Begitu juga candle yang bearish. Di saat pergantian jam, misalkan jam 22 tadi ya, misalkan jam 22.59, kemudian pindah ke jam 23, otomatis dia akan pindah ke kiri ya. Ini menjadi open harga candle selanjutnya. Kemudian sempat naik, maka terjadi harga historis seperti ini, dan hasil akhirnya sejam kemudian dia closing di sini ya, dan ini sempat turun lebih jauh. Namun closingnya harganya berhenti di sini di saat jam 23.59
dan pindah ke jam 24 atau jam 00 malam, maka akan terbentuk candle baru lagi. Oke, jadi cara kerjanya seperti itu ya untuk candle ini mencatat histori pergerakan harga. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini adalah candle yang terbentuk setiap 1 jam. Ini cocok untuk trader harian ya, termasuk yang candle 4 jam kalian juga bisa gunakan. Kalau scalping biasanya candle 15 menit ke bawah. Jadi ini terbentuk setiap 15 menit. Untuk jangka panjang kalian bisa mulai dari candle yang harian. Jadi ini terbentuknya sehari sekali. Oke, kalau perlu kalian juga bisa lihat candle yang lebih dari sehari, yaitu seminggu bahkan sebulan sekali. Ini cocok buat trader yang swing ya, yang jangka panjang. Oke, dari sini kalian bisa menentukan style trading masing-masing. Kalau saya pribadi untuk trading tidak menggunakan indikator sama sekali, jadi hanya menggunakan candle. Karena candle itu kalau kalian perhatikan ada pola pergerakan yang berulang. Oke, untuk teknik trading saya sendiri itu no indikator, no fundamental, jadi no news. Sehingga hanya mengandalkan ciri-ciri dari pola berulang dari candle ini. Sebenarnya kalau kalian lihat table ini, banyak banget bentuk candle yang terbentuk. Jadi ada candle yang kecil juga yang disebut dengan doji, jadi bentuknya kecil. Terus banyak banget jenisnya. Tapi untuk yang saya pelajari ini saya tidak menggunakan bahasa umum ya. Jadi karena saya mencatat dan melukis sendiri bertahun-tahun, jadi saya menamainya dengan pola pergerakan sendiri. Bagi kalian yang ingin belajar teknik yang saya gunakan, bisa join grup Telegram di deskripsi video, dan saya juga buatkan playlistnya di YouTube ini. Jadi kalau video ini bermanfaat, support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.